Allah telah mengumumkan sebuah rencana besar kepada para malaikat. Dia berfirman bahwa Dia akan menciptakan seorang khalifah, seorang wakil di muka bumi. Para malaikat, makhluk yang tercipta dari cahaya dan tak pernah bermaksiat, sempat bertanya-tanya, mengapa menciptakan makhluk yang berpotensi menumpahkan darah dan merusak bumi? Mengapa bukan mereka saja yang senantiasa bertasbih memujinya? Disinilah letak kebijaksanaan yang tak tertandingi. Allah menjawab dengan tegas bahwa Dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh siapapun. Bumi memang telah disiapkan sejak awal untuk menjadi panggung bagi peradaban manusia. Proses penciptaan pun dimulai. Adam tidak diciptakan dari cahaya seperti malaikat, atau dari api seperti jin. Adam dibentuk dari tanah, unsur penyusun bumi itu sendiri. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa sejak awal mula penciptaannya, asal-usul materi Adam memang terikat erat dengan bumi. Allah kemudian meniupkan ruh ciptaannya ke dalam raga tersebut, dan seketika itu pula, Adam menjadi makhluk hidup yang sempurna, dibekali dengan akal, perasaan, dan kemampuan untuk belajar yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Adam diajarkan nama-nama segala sesuatu, sebuah anugerah pengetahuan yang membuatnya lebih unggul. Ketika kesempurnaan ciptaan itu nyata, Allah memerintahkan seluruh penduduk langit untuk bersujud kepada Adam. Sujud ini bukanlah sujud penyembahan, melainkan bentuk penghormatan atas ilmu dan kedudukan istimewa yang diberikan Allah. Para malaikat, tanpa ragu sedikitpun, langsung tunduk dalam kepatuhan mutlak. Namun, di tengah harmoni ketaatan itu, muncullah sebuah percikan pembangkangan pertama di alam semesta. Iblis, dengan hati yang dipenuhi kesombongan, menolak untuk sujud. Ia merasa lebih mulia karena diciptakan dari api, sementara Adam hanyalah dari tanah. Kesombongan inilah yang menjadi awal mula ujian bagi umat manusia. Allah kemudian menempatkan Adam di dalam surga, sebuah tempat di mana segala kenikmatan tersedia tanpa batas. Adam tidak merasa lapar, tidak merasa dahaga, dan tidak pula merasakan sengatan terik matahari. Namun, sebagai manusia yang memiliki fitrah sosial, ia merasa kesepian. Dari sanalah Hawa diciptakan, menjadi teman, penyejuk hati, dan pelengkap jiwa bagi Adam. Mereka berdua hidup dalam keharmonisan yang sempurna, menikmati segala karunia yang ada di taman surga tersebut. Hanya ada satu larangan sederhana, mereka tidak boleh mendekati satu pohon tertentu. Sebuah ujian ketaatan di tengah samudera kenikmatan. Waktu terus berlalu, dan iblis yang telah diusir dari rahmat Allah tidak tinggal diam. Ia menyimpan dendam kesumat dan bersumpah akan menyesatkan Adam beserta keturunannya. Iblis tidak datang dengan paksaan atau wajah yang menakutkan, melainkan dengan bisikan yang halus, seolah-olah ia adalah seorang penasehat yang paling tulus. Ia menanamkan keraguan di hati Adam dan Hawa. Iblis membisikkan bahwa larangan mendekati pohon tersebut hanyalah cara untuk mencegah mereka menjadi malaikat atau hidup abadi di surga. Tipu daya ini dirancang sedemikian rupa untuk menyentuh kelemahan sifat alami manusia. Hingga akhirnya, pada satu titik di mana akal sehat tertutup oleh godaan yang manis, kelemahan manusiawi itu pun muncul. Adam dan Hawa lupa akan peringatan Tuhan mereka. Mereka memetik buah dari pohon terlarang itu dan mencicipinya. Ini bukanlah bukti bahwa mereka murni jahat, melainkan bukti bahwa mereka adalah manusia sungguhan. Makhluk yang bisa lupa, bisa tergoda, dan memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas inilah yang membedakan manusia dari malaikat. Jika malaikat diprogram untuk selalu taat, manusia diberikan kebebasan memilih, dan dalam pilihan itulah letak ujian sesungguhnya. Begitu buah itu melewati kerongkongan, seketika itu juga terbukalah kesadaran mereka. Pakaian kemuliaan surga yang selama ini menutupi mereka sirna begitu saja, menyisakan pemandangan tentang kelemahan diri mereka sendiri.
Panik dan diliputi rasa malu yang luar biasa kepada pencipta mereka, Adam dan Hawa berlarian mengumpulkan dedaunan surga untuk menutupi tubuh mereka. Di momen inilah penyesalan pertama dalam sejarah umat manusia lahir. Mereka menyadari betapa fatalnya kesalahan yang telah diperbuat. Tuhan menanyakan, bukankah Dia telah melarang mereka dari pohon itu dan memperingatkan tentang permusuhan setan yang nyata? Sebagai konsekuensi dari tindakan mereka, Allah memerintahkan Adam, Hawa, dan juga iblis untuk turun ke bumi. Banyak yang mengira ini adalah puncak kemurkaan Tuhan, sebuah hukuman pengasingan tanpa harapan. Padahal, jika kita telaah lebih jauh, ini adalah bagian dari grand design, desain agung Tuhan yang telah ditetapkan bahkan sebelum penciptaan. Bumi tidak diciptakan sebagai penjara buangan, melainkan sebagai tempat pembuktian. Di bumilah tugas kekhalifahan yang dijanjikan di awal penciptaan akan dilaksanakan. Turunnya Adam bukanlah kegagalan, melainkan pelantikan seorang pemimpin yang telah diuji. Saat kaki Adam menyentuh bumi untuk pertama kalinya, ia disambut oleh realitas yang jauh berbeda dari kelembutan surga. Di sini, matahari bersinar terik, angin membawa debu yang kasar, dan malam membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Hamparan alam liar yang luas terbentang di hadapannya. Adam kini harus belajar bertahan hidup, mencari rezeki dengan keringat, dan menghadapi ancaman alam. Di dunia fana ini, setiap detiknya adalah perjuangan. Namun, di balik kerasnya alam bumi, tersimpan proses pendewasaan spiritual dari sebuah kejatuhan menuju kebangkitan kembali yang sangat agung. Bertahun-tahun lamanya, Adam diliputi oleh duka cita yang teramat dalam. Tangisannya bukanlah tangisan karena hilangnya kenikmatan surga semata, melainkan karena rasa bersalah telah mengecewakan Tuhannya. Setiap kali ia menatap langit, hatinya hancur mengingat perbuatan masa lalunya. Keputusasaan sempat membayangi, namun disinilah letak perbedaan paling mendasar antara kesalahan Adam dan kesalahan iblis. Ketika iblis menyombongkan diri dan menyalahkan takdir Tuhan atas kesesatannya, Adam justru mengambil tanggung jawab penuh atas kesalahannya sendiri, tanpa mencari alasan sekecil apapun untuk membenarkan diri. Allah yang sifat kasih sayangnya selalu mendahului murkanya, tidak membiarkan hambanya tenggelam dalam kesedihan selamanya. Melihat ketulusan hati Adam yang hancur karena penyesalan, Allah mengilhamkan kepadanya kalimat-kalimat taubat. Inilah hadiah terindah yang tak ternilai harganya. Sebuah doa pengakuan dosa yang sangat mendalam. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami termasuk orang yang rugi. Doa ini bukan sekedar rangkaian kata, melainkan kristalisasi dari kerendahan hati seorang manusia yang tunduk mutlak di hadapan Sang Maha Pencipta. Dan ketika doa itu dipanjatkan dari relung jiwa yang paling dalam, pintu-pintu langit terbuka lebar. Allah menerima taubat Adam sepenuhnya. Kesalahan itu telah dihapus sebersih-bersihnya. Disinilah letak rahasia indahnya penciptaan kita. Taubat telah mengangkat derajat Adam ke tingkat spiritual yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Seseorang yang pernah berbuat salah, lalu bertaubat dengan sungguh-sungguh, akan memiliki ikatan batin dan ketergantungan kepada Tuhan yang jauh lebih kuat. Ampunan Tuhan membuktikan bahwa manusia dirancang untuk bertumbuh dan belajar dari kejatuhan mereka, menjadi makhluk yang lebih mulia. Setelah taubatnya diterima, Adam tidak lagi dihantui masa lalu. Ia bangkit dan mulai menjalankan misi utamanya di bumi. Ia bukan lagi sekedar penghuni surga yang polos, melainkan seorang nabi pertama dan khalifah bumi yang bijaksana. Ia mengolah tanah, membangun tempat berlindung, dan membimbing keturunannya tentang tauhid. Pengalamannya berhadapan dengan tipu daya iblis dan pahitnya dosa
menjadi pelajaran berharga yang ia wariskan. Bumi perlahan mulai disentuh oleh peradaban, memenuhi janji Tuhan kepada para malaikat bahwa penciptaan khalifah ini memiliki tujuan agung yang pasti terwujud. Pada akhirnya, turunnya Nabi Adam ke bumi adalah sebuah kisah kemenangan, bukan kekalahan. Kisah ini adalah bukti bahwa skenario Tuhan selalu berakhir pada titik yang paling indah bagi hambanya. Tanpa turun ke bumi, manusia tidak akan pernah mengenal apa arti rahmat, ampunan, dan kemanisan perjuangan melawan hawa nafsu. Bumi menjadi arena yang sempurna bagi manusia untuk membuktikan cintanya kepada Sang Pencipta melalui ketaatan dan taubat. Jadi ingatlah, di saat kita terjatuh, Tuhan sedang menunggu kita untuk kembali, bangkit menjadi khalifah penebar kebaikan di bumi.